Masyarakat dari 4 desa atau kampung di Kabupaten Melawi diusulkan untuk penetapan masyarakat hukum adat. Dokumen usulan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ke-4 kampung atau desa tersebut telah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Melawi. Kamis 11 Juli 2024 menjadi hari yang bersejarah bagi masyarakat dari 4 kampung atau desa di Kabupaten Melawi. Pasalnya, di hari tersebut telah dilaksanakan penyerahan dokumen usulan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kepada pemerintah Kabupaten Melawi yang dirangkai dengan pembentukan Pokja PPS dan public hearing yang dihadiri dari berbagai unsur pemerintah daerah Kabupaten Melawi dan lembaga CSO serta NGO. 4 komunitas masyarakat Dayak di Kabupaten Melawi yang diusulkan dalam penetapan masyarakat hukum adat, diantaranya komunitas masyarakat Dayak Katap Kebahan di Kampung Pasak Sebaju, Desa Nanga Kebebu, Kecamatan Nangapino. Komunitas masyarakat Dayak Limbai di Kampung Keruap, Desa Pelaik Keruap, Kecamatan Menukung. Komunitas masyarakat Dayak Melahui, Kampung Sungai Labu, Desa Sungai Labu, Kecamatan Elah Hilir. Dan komunitas masyarakat Dayak Ransa, Kampung Laman Mumbung, Kecamatan Menukung. Total luasan wilayah adat dari 4 kampung atau desa yang diusulkan menjadi penetapan MH tersebut seluas 20.000 hektar. Untuk mewujudkan penetapan masyarakat hukum adat bagi 4 kampung di Melawi tersebut, didampingi sejumlah lembaga, salah satunya Lembaga Bela Banua Talino atau LBBT Kalimantan Barat. Public hearing yang kita lakukan hari ini adalah momen di mana masyarakat bertemu dengan Pemda sebagai pihak yang berwenang untuk menjalankan mandat konstitusi UUD 45 pasal 18B ayat 2 terutama, dan putusan MK 35 tahun 2012. Nah, hari ini ada 3 komunitas yang LBBT dampingi menyerahkan dokumen permohonan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya. Jadi dengan total luasan wilayah adatnya itu sekitar 23.000. Nah, ini merupakan kegiatan dalam kerangka kolaborasi kita bersama pemerintah Kabupaten Melawi, yang mana hari ini juga kita membentuk Pokja Percepatan Perhutanan Sosial dalam rangka mendorong kerja multi pihak untuk percepatan perhutanan sosial di Kabupaten Melawi, terutama untuk wilayah-wilayah adat, hutan-hutan adat yang sudah mendapatkan penetapan. Pemkab Melawi menyambut baik pengusulan ke-4 desa tersebut untuk ditetapkan menjadi masyarakat hukum adat dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat hukum adat di Kabupaten Melawi. Iya, kalau ini kan proses tahapan. Artinya ketika ada usulan dari masyarakat untuk pengakuan hukum adat, hutan adat yang ada di daerah tertentu, ya, termasuk di Kabupaten Melawi, tentunya kita melalui proses tahapan. Tahapannya kan ya melalui pembentukan Pokja PPS terlebih dahulu. Nanti Pokja PPS ini seperti yang saya sampaikan tadi kan akan bekerja, melakukan kerja-kerja di lapangan, melakukan verifikasi dan seterusnya. Nah, itu nanti akan dijadikan sebagai dasar dari pemerintah daerah untuk mengeluarkan SK Bupati terkait dengan pengakuan. Pada hari ini kita menerima 4 usulan berkaitan dengan masyarakat hukum adat di Kabupaten Melawi yang saat ini akan kita tidak lanjuti dan akan kita proses ke depannya. Selanjutnya kita juga akan berencana untuk membuat Pokja berkaitan dengan tindak lanjut berkenaan dengan bagaimana kita mengkoordinasikan berbagai macam kegiatan-kegiatan dengan seluruh stakeholder terkait agar Pokja ini dapat bekerja dengan baik, dan tentunya harapan kita masyarakat di Kabupaten Melawi yang berada di kawasan ini akan menerima manfaat
Hingga saat ini Kabupaten Melawi sudah memiliki 20 izin perhutanan sosial dari Kementerian KLHK. Kita mulai dari apa esensi atau urgensinya perlu pojak PPS. Nah itu karena dimulai sudah ada izin PS. Nah izin PS itu sendiri ada landasan hukumnya. Landasan hukumnya itu adalah berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Di dalamnya itu ada 5 skema, ada hutan adat, ada hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan. Nah itulah yang bisa dikelola oleh masyarakat untuk menjadi aset legal. Nah, dari skema itu, khusus untuk hutan adat, itu dia bisa, wilayahnya bisa di dalam dan di luar kawasan hutan. Tapi untuk 4 skema lainnya itu wajib di dalam kawasan hutan. Kalau bicara dalam kawasan hutan, itu bisa bicara tentang hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan HPK. Nah itu bicara di dalam kawasan hutan. Tapi kalau di luar itu berarti APL. Nah harapannya adalah bahwa kita tidak cukup hanya proses izin saja. Nah untuk pengajuan izin itu sendiri dari peraturan Menteri LHK yang terbaru nomor 9 itu tentu silakan seluruh masyarakat ketika ada peta indikatif yang kita katakan dengan PIAP, peta indikatif perhutanan sosial, boleh mengajukan perhutanan sosial dari 5 skema. Dalam kesempatan ini turut dilaksanakan pembentukan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial di Kabupaten Melawi, bertujuan adanya pemahaman bersama dari semua pihak, baik Pemda Melawi, CSO, dan masyarakat hukum adat, mengingat pentingnya pengakuan masyarakat hukum adat tersebut. Dari Kabupaten Melawi, kontributor YTV, Kihon mewartakan.